Yum Sumarsono lahir di Desa Banyurip, Purworejo, pada tanggal 10 April 1916. Ia adalah salah satu tokoh bangsa Indonesia yang mengembangkan pesawat terbang, dalam hal ini pesawat terbang helikopter. Konon, Yum Sumarsono berhasil menyelesaikan pesawat helikopternya di usia 32 tahun atau pada tahun 1948, yang berarti hanya berselisih 9 tahun saja setelah Igor Sikorsky menerbangkan helikopter pertama di dunia. Hal ini menjadi sangat menarik karena sebenarnya Yum Sumarsono pada awalnya diarahkan untuk menjadi anggota Angkatan Darat AD, tetapi dengan keinginannya sendiri. Ia lalu masuk ke Angkatan Udara AU. Dalam salah satu memoir yang ditulisnya sendiri, dengan tulisan tangan tertulis sebagai berikut walaupun penulis. Yum Sumarsono ditargetkan menjadi Komandan Bengkel Induk PAL-AD, Peralatan Angkatan Darat. Di Bandung berpangkat Kapten AD. Penulis bersama-sama Sondrio Duet yang membuat helikopter pertama di Indonesia memilih melamar ke AU melalui Pak Sorja Dharma yang kebetulan menerima duet di halaman rumah sore hari di Yogyakarta 3 hari sebelum beliau pergi mengikuti konferensi meja bundar di negeri Belanda. Ibu Surya saksi. Sorya Dharma menerima kita berdua untuk dikerjakan di Litbang AU Yogyakarta. Penulis sendiri merangkap menjadi instruktur dari SPEN di Jogja tahun 1950 dalam benteng dalam mata pelajaran aerodinamika dan aircraft structure. Murid-murid pertama Sobambang Andoko, Somitro, Dono Indarto, dan Sowarto. Salah satu dari helikopter ciptaannya sangat menarik perhatian banyak pihak dan mengundang kekaguman tidak sedikit ahli di bidang penerbangan masa itu. Tidak bisa dibayangkan adalah bahwa seluruh dari hasil hitung-hitungan rancangannya itu asli. Rekayasa dan perhitungan-perhitungan yang sebenarnya sangat detail dan pelik dalam desain rancang bangun pesawat helikopter sama sekali tidak meniru dari yang sudah ada. Bahkan rotor stabilizer yang merupakan bagian yang sangat vital dari sebuah rotor helikopter dibuatnya berdasarkan intuisi. Seorang instruktur penerbang dari pabrik pembuat helikopter terkenal di Amerika Serikat, Hiller Helicopter Inc., bernama Leonard Paris, tak bisa menyembunyikan kekagumannya saat melihat karya-karya Yum Sumarsono. Kebetulan kala itu, pada tahun 1954, Paris berada di Indonesia dalam rangka menunaikan tugas untuk menerbangkan dan merawat sebuah helikopter Hiller yang baru saja dibeli oleh pemerintah Indonesia. Tentang hubungannya dengan orang Amerika bernama Paris dan juga dengan Wiweko, Yum Sumarsono menulis di catatan hariannya seperti ini: Wiweko dan penerbang-penerbang keluar dari AU setelah clash dengan KSFU Sorya Dharma. Penulis, Yum Sumarsono, dilatih terbang ulang oleh Paris, seorang Amerika. Penulis di samping menjadi murid menjabat kepala seksi bengkel di Hussein tahun 1953. Yum Sumarsono tengah melaksanakan uji terbang pesawat helikopter buatannya dan berhasil menerbangkan hingga sejauh 50 meter dengan ketinggian sekitar 1 meter. Paris sendiri tidak hanya berkesempatan menyaksikan demo udara ini, akan tetapi juga menyempatkan diri. Paris inilah yang berangkat dari kekagumannya melihat keberhasilan seorang Yum Sumarsono dengan karya yang spektakuler tersebut. Kemudian menyarankan agar pesawat terbang helikopter itu dinamakan Somakopter. Dalam catatan pribadi, sebenarnya Sumarsono menulis tentang helikopternya yang ketiga di tahun 1954 sebagai berikut: seorang ahli teknik, teman pilot Paris bernama Nev, bersama-sama melihat helikopter buatan penulis Yum Sumarsono. Yang ketiga, mereka nyeletuk, "This is a real chopper song. Call IT Somarchopter. Ditlur Taniono IT." Yum Sumarsono menyelesaikan pesawat helikopter rancangannya pada kurun waktu antara tahun 1948 hingga 1968. Helikopter pertamanya, RIH, berhasil diselesaikan pada tahun 1948, sementara yang kedua, YSH, sempat melayang 10 cm di udara di lapangan Sekip, Yogyakarta, pada tahun 1950. Berikutnya adalah pesawat helikopter terakhir karyanya yang diberi nama Kepik, pemberian nama dari Bung Karno. Pada penerbangan dengan Kepik inilah musibah menimpa Yum Sumarsono. Kecelakaan terjadi di lapangan Pindad, Bandung pada tanggal 22 Maret 1964 pukul 16.30, yaitu ketika Yum Sumarsono melakukan uji terbang yang ketujuh. Sebenarnya, badan pesawat helikopter itu sendiri sudah berhasil terangkat dengan sempurna. Akan tetapi salah satu daun rotor lepas dari kedudukannya dan melesat dengan kecepatan tinggi melewati kening Yum. Bagaikan sebuah pisau yang sangat tajam langsung menebas tangan kirinya serta menyabet dali hingga tewas seketika. Selama lebih kurang 1,5 tahun, Yum menghilang dan tidak terlihat aktivitas terbangnya lagi.
Namun setelah itu Yum mulai aktif kembali sebagai pilot kepresidenan meski hanya memiliki satu tangan saja. Ia berhasil menggunakan tangan palsunya yang dilengkapi dengan peralatan khusus yang dirancangnya sendiri untuk tetap melaksanakan tugas sebagai pilot helikopter. Kabarnya, alat khusus di tangan palsu Yum Sumarsono yang dapat digunakan untuk menggerakkan kolektor di kokpit helikopter itu merupakan hasil kerja kerasnya sendiri. Salah satu sahabat Yum seorang berkebangsaan Prancis telah berusaha mematenkannya untuk Yum Sumarsono, namun hingga kini tidak diketahui lagi kabar beritanya. Sampai dengan akhir hayatnya, Yum masih saja menerbangkan helikopter pribadinya. Yum Sumarsono, sang jenius dan pemberani itu, menghadap Sang Maha Kuasa pada tanggal 5 Maret 1999. Hanya lebih kurang sebulan sebelum dia mencapai usia 83 tahun. Ayah dari 6 anak dan kakek dari 21 cucu ini telah mewariskan nilai-nilai keteladanan dan kepeloporan di bidang penerbangan. Terutama dalam sikap hidupnya yang tidak mengenal kata menyerah dalam merancang dan menerbangkan pesawat helikopter. Kehilangan satu tangan dalam penerbangan, uji coba tidak cukup untuk dapat menyurutkan niat besarnya dalam berkarya dan tetap membuat serta menerbangkan sendiri pesawat helikopter di Indonesia. Dalam catatan harian yang tercecer dari almarhum, Yum Sumarsono juga menulis tentang musibah yang membawa hikmah. Agak kurang jelas uraian tulisan ini dalam konteks apa, tetapi tertulis di situ. Penulis Yum Sumarsono yang telah pindah ke SPL Hussein Sastra Negara meneruskan pembuatan heli ketika dengan motor Continental 60 HP bantuan dari Karno Barka. Putranya ibu guru penulis sewaktu di SD Temanggung, Ibu Somario. Paling tidak kutipan tulisan tersebut menggambarkan betapa Yum Sumarsono memang memiliki tekad kuat dalam usahanya membuat helikopter. Sebagai catatan tambahan, dari kekaguman dua orang Amerika, Paris dan Neff, Yum Sumarsono kemudian disponsori untuk latihan terbang heli free of charge di Hiller Company dan Sikorsky USA pada tahun 1955. Kesempatan tersebut juga digunakan oleh Yum Sumarsono untuk mengikuti kursus tentang desain helikopter. Di tahun 1957, Yum Sumarsono dikirim lagi ke Texas. Itulah Yum Sumarsono yang sejak tahun 1965 berstatus sebagai pilot helikopter bertangan satu, masih bertugas terbang selama lebih dari 7 tahun menyemprot hama tebu. Yum Sumarsono telah membukukan tidak kurang dari 8.000 jam terbang termasuk dengan kondisi bertangan satu sebagai penerbang yang sekaligus sebagai pelopor dan perancang pesawat helikopter di Indonesia.